Halo cuy, selamat datang video gue kali ini. Jadi hari ini gue udah ada di Custom, bengkel baru. Video ini tayang atau setelah video ini tayang gue bakalan bikin room tournya, ngenalin ke kalian bahwa bengkelnya udah baru dan tempatnya udah beda. Tapi tetap dengan motor gue dan motor gue ada di sini. Kenapa motor gue ada di sini? Jadi kemarin gue ngalamin kendala kalau motor ini mati total cuy. Nanti bakalan dibantu sama Mas Oji dari Custom buat ngecek. Karena kemarin gue udah bongkar karbu dan busi, semuanya masih aman. Tapi kan gue bukan mekanik, jadi harus dicek secara profesional. Semoga Suyatmi baik-baik aja karena umurnya udah mau 4 tahun kalau nggak salah, dari 2020. Dan sekalian mungkin kita cek ya, Scorpio tuh selama 4 tahun harus dicek apanya lagi. Oke? Jadi langsung aja kita bongkar dari karbu dulu kali ya. Let's go. Mas Oji, udah siap? Ya udah. Santai aja dulu. Ya udah, kita langsung cek dan balik lagi cuy. Oh ya, di belakang gue ada Sulasmi Bobber. Ini juga lama nggak gue nyalain karena gue belum punya ide sama sekali buat di custom apa. Jadi buat kalian yang punya ide buat Sulasmi mau di kayak gini aja tapi dinyalain atau ganti warna atau apapun, coba tulis aja di komen cuy. Gue butuh banget masukan kalian. Jadi kita mulai bongkar Suyatmi. Let's go cuy. Ada Mas Oji halo dulu. Dia spesialis mesin di jadi udah dibongkar. Tadi udah dicek. Ya udah, masuk dulu sana dulu Mas. Tadi udah dicek cuy. Bagian karbu itu ngalir bensinnya. Karbu ngalir, terus kelistrikan busi keluar api. Tapi kompresinya ngelos. Jadi dugaan sementara adalah antara klep atau bagian sehernya, karena kompresinya nggak ada kompresinya ya. Hilang Pak. Dicolong siapa kompresinya? Berarti kalau kompresi itu ngeceknya apa dulu Mas Oji? Yang pertama kita lihat di lubang busi sih. Lubang busi. Ya, kita lihat kompresinya, terus lemah dia kompresinya nggak ada. Kita lihat nih bagian netnya kita buka. Ini lagi nyari topnya ya. Siapa nih? Gantengnya, oi. Senyum dah. Asem kata Bos Iman. Ada Mas Entis. Sudah dibongkar bagian knalpot. Menurut Anda kenapa? Menurut saya kayaknya sih ini ada pembuangan yang nggak lancar. Pencernaannya iya. Jadi memang pencernaannya kurang baik. Asupan nutrisi yang nggak seimbang. Oh. Iya. Harusnya olahraga. Harusnya banyak olahraga, jadi biar berat badannya turun. Okay. Udah dibongkar bagian tutup klepnya. Nemuin apa Mas Oji? Ini kelihatan longgar kayak klep bengkok. Jadi indikasi sementara klep bengkok ya. Harusnya kencengnya kayak depan gitu ya kalau top ya. Kita mengukurnya antara 10 sampai 12. Oke. Ini lebih banget. Iya, ini lebih banget nih. Wah, bisa loh gue pakai motor sampai klepnya bengkok. Tuh cuy. Gimana Dokter Wahab? Ya Allah, korban bensin eceran. Ketara ya? Iya. Ketaranya apa Mas? Ketaranya ini dia karbonnya, flaknya numpuk banget. Ya kan, udah gitu ini settingan boros. Iya ya, seringan boros. Knalpotnya 2 bula kan. Kesian sini Suyatmi. Jadi udah harus segera diperbaiki. Dan nanti kita akan edukasi juga buat ownernya ya, supaya lebih bijak lagi dalam merawat
dalam memberikan asumsi BBM. Gitu. Kok asumsi sih? Konsumsi. Ngerak. Bersihin nanti. Ini ditarik tunai ya? Klepnya bengkok. Mentok ya? Mentok ya? Cuy, jadi gue udah di MWM lagi dan Suyatmi sudah kembali sehat. Gue pengen nanya-nanya karena kemarin gue sempet ikutan pada saat bongkar, tapi pada saat pasang hujan deres banget, jadi gue nggak bisa datang ke bengkel. Gue langsung ngobrol sama yang punya bengkel aja dulu. Ada Mas Wahab, selaku dokter dan spesialis THT. Masuk. Sini, bukan masuk sana. Sini. Oh, di sini. Sini. Heran ngelawak. Mas Oki. Apa kabar? Lama nggak ketemu. Langsung nggak usah basa-basi. Nggak usah pakai basa-basi ya. Jadi kan kemarin Mas, gue minta tolong sama lo karena Suyatmi nggak bisa nyala. Iya. Setelah dibongkar. Oke. Jadi kemarin tuh pas dibongkar, ternyata kan kompresinya hilang. Kompresi lah. Ya, masalahnya itu ada di ring sehernya. Ring seher sama klep bengkok. Klep juga bengkok. Iya. Kalau klep bengkok. Oh iya, maksudnya takut kena seher kan. Betul, dan akhirnya emang mentok kena seher kan. Iya, betul. Mentok kena seher. Berarti yang harus dikerjain apa aja Mas? Jadi kemarin tuh semua head kita bongkar. Blok head bongkar. Dibongkar. Jadi karena memang klepnya udah pasti diganti baru, terus karena klep diganti, seal klep juga semua diganti. Jadi masuknya ke overhaul, jadi perawatan ya. Terus karena udah dibongkar atas, sekalian aja kemarin gue minta piston juga ya. Jadi piston ada oversize, dinaikin termasuk sama nge-quarter silinder bloknya. Oke. Gitu. Naiknya berarti jadi berapa? Jadi cc-nya digede. Ya sekitar 1350 lah. Avanza ya? Avanza. Tapi sebenarnya ini kan naik ke 50 ya Mas ya? 50 kemarin Oversize-nya 50. Iya. Kalau hitungan cc itu hitungannya gimana? Jadinya berapa? Dikit sih, naiknya dikit doang sih. Kalau per cc itu nggak naik Nggak cc. naik ke cc ya? Biasanya udah ke kompresi aja. Ke kompresi. Oke. Terus nih Mas, buat teman-teman yang Scorpio kan gue yakin teman-teman banyak yang punya Scorpio. Kalau ngalamin seperti ini itu harus apa aja yang harus disiapin selain belanja ya tadi? Selain belanja piston, ring seher, terus juga klep dan macam-macam. Setelah udah dibenerin semua, apa yang harus gua wanti-wanti pada saat ini? Yang pasti oli ya. Kalau motor-motor itu kan rutin oli. Jadi jangan sampai baru ganti oli terus karena motor jarang dipakai akhirnya dibiarkan. Enggak gitu juga. Jadi kalau oli itu ngitungnya kalau di motor yang masih jalan kilometernya biasanya 2000 kilometer atau sebulan. 1 bulan. Atau 1 bulan. Jadi yang mana yang lebih cepat nih? Gitu, yang sebulannya dulu atau 2000-nya dulu. Nah, itu kalau saya yang motor ya, biasanya kayak gitu. Atau biasanya ya paling lama dikit 2 bulan lah. Gitu. Karena oli itu bener-bener yang menjamin lah ya mesin sehat gitu. Kalau olinya jelek, udah kotor atau apa ya kinerja mesin jadi terhambat ya kayak gitu. Kayak kemarin klepnya bengkok. Tuh cuy, brand oli masuk. Bisa tuh nanti. Oli masuk kan. Tapi sebenarnya motor ini mungkin emang tipikalnya nih gue disclaimer ya cuy ya. Motor ini memang tipikalnya jarang dipakai, tapi sekalinya dipakai kan ini udah dari 2020. Berarti mesin ini udah bertahan selama 4 tahun. Bukan dalam artian mesin gua turun tuh karena gua tidak merawat olinya Mas. Karena motor ini pada saat itu ini disclaimer-nya adalah short story-nya motor ini dipakai touring beberapa mulainya jauh lah. Mulai jauh dan gua ganti oli juga, tapi
karena udah di custom seperti ini, gua naik ke Bromo pada saat itu. Oh, iya. Naik ke Bromo, pada saat itu IO-nya juga bilang, Mas mendingan naik ke Bromo jangan pakai chopper ini. Karena kenapa-napa kita nggak bisa naikin towing nggak bisa lewat sana, dan itu harus digandong pakai motor lain. Iya. Pokoknya resiko semuanya gue udah bilang, Mas aku mau, salah satu mimpi gue adalah bikin motor ini pengen ke Bromo. Nah gue nekatnya gue motor ini gue belum sama sekali tahu karakternya, karena kan motor itu baru jadi kan, gue touring juga 2020, jadi gue naikin Bromo dengan jalur yang ekstrim banget Mas, dan itu harusnya gue rasa motor yang trail itu seger banget, dan ini long wheelbase-nya, sasisnya juga panjang, bannya pada saat itu gue setting kempes supaya empuk. Oh, makin jadi berat. iya, gejala-gejala itu muncul dan gue biarin. Niatnya nanti kalau motor gue kenapa-napa mesinnya sekalian aja gue swap pakai SR 400 kan. Ternyata belum ada SR 400-nya sampai sekarang. SR-nya yang belum ada ya? SR-nya belum ada. Iya. Jadi duitnya mah ada. Duitnya mah nggak ada juga. Jadi brand oli, ayo support SR. Jadi gitu Mas. Jadi sekali lagi buat teman-teman, oli penting banget. Oli yang pertama penting. Oli penting banget. Yang kedua karena memang usia ya gitu. Ini kan, berarti ini mesin tahun berapa Mas Oki? Mesinnya ini tahun 2006. Nah, 2006 kan, udah 2006, sepuh ya. Udah gitu. sepuh. Jadi memang kita bisa bilang wajar ya gitu. Memang motor-motor tahun segitu itu udah harus dilakukan overhaul gitu, servis, dibongkar atasnya. Benar. Dilakukan pengecekan gitu. Yap. Terus Mas, apa sih yang disebut in-rain? In-rain. Nih biar teman-teman tuh tahu juga in-rain tuh apa dan harus seperti apa. In-rain itu biasanya ketika penggantian piston atau ring share baru dan blok silindernya baru. Jadi dia butuh adanya ya adaptasi lah ya, gesekannya kan masih si dinding silindernya itu kan masih mulus banget kan gitu. Jadi dilakukan in-rain itu biasanya masa in-rain itu motor nggak boleh digeber-geber, nggak boleh digeber-geber. Kalau di motor baru biasanya di RPM-nya itu di limit di kalau nggak salah itu 500, nggak boleh lebih dari 500 gitu. Putaran RPM. mesinnya ya. Iya gitu, jadi pelan-pelan banget. 500 atau 5.000 ya, sorry. Oh 5.000 RPM. Iya, 5.000 RPM. Itu selama 500 kilo. Gitu. Jadi 500 kilo ganti oli, setelah itu baru masa in-rain lolos. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau ini kemarin karena memang odometernya udah nggak ada. Iya, ini speedometernya tidak dipakai. Tidak dipakai. Pakai perasaan. Jadi kemarin kita lakukan in-rain-nya, kita isi bensin full setangki, terus kita biarkan idle di 1100 atau 1200 lah idle, biarin dari pagi sampai sore, cuman dikasih kipas gitu, jadi biar kayak motor jalan gitu. Iya. Terus sampai tangki habis, biasanya itu sekitar 10 sampai 20 liter. Ya, kalau hitungan bensin ya. Kalau hitungan bensin. Gitu. Jadi biarin aja dulu. Itu teman-teman. Tapi itu setelah jalan pun masih belum boleh geber-geber Mas. Masih. Ya, jadi nggak boleh lari lebih dari 500 km per jam. Nggak boleh Mas, pelan-pelan aja dulu ya. Iya, gue kan lari palingnya kan 700, 600 gitu kan. Saya tahu Mas Oki soalnya ngebut-ngebut banget. Iya, makanya gue gitu. kuritnya tarik kan. Jadi ini karena masih dalam masa in-rain sebetulnya, jadi ya pelan-pelan aja dulu Mas. Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, gua rasa kalian juga udah pasti pada ngerti kalau punya motor tuh memang harus dirawat ya Mas. Betul. Harus dirawat, harus nggak cuman mengkilat aja. Batuk Mas. Batuk Paji. Jadi harus dirawat. Yang paling penting adalah oli. Kalau kalian motornya ada radiator juga itu harus dicek. Radiatornya, terus juga pengereman dan macam-macam. Itu penting, betul. Dan itu salah satu hal yang dilakukan sama MWM, namanya QC ya Mas ya? QC, iya. Jadi quality check. Setiap motor yang kita custom, begitu keluar biasanya kita lakukan QC. Pengereman, semua mesin, terus fungsi dari suspensi depan belakang, sama handling gitu. Kalau udah lulus semua motor customnya, baru serah terima. Gitu. Terus juga Mas, berarti MWM nggak cuman custom? Nggak cuman custom. Sebenarnya gini Mas, kalau MWM itu sebenarnya bengkel custom. Bengkel custom yang bisa mengerjakan ya pertama bikin frame, bikin body, bikin velg kita bisa gitu. Cuman ya karena judulnya bengkel, artinya kan kita harus punya SDM-nya ya yang bisa nguasain, yang bisa mengerjakan semuanya gitu. Jadi kita punya teknisi juga, punya mekanik juga gitu. Tapi kalau khusus mesin sih kita bisa bilang enggak sih gitu, cuman kita bisa. Jadi takutnya
orang datang, bukan takutnya sih ya, tidak menutup kemungkinan orang datang ke sini bawa mesin doang, gitu. Minta di ini. Iya, semua kita bikinin rangka bodi dan lain-lain. Nah, mesinnya kita hidupin gitu. Oke. Berarti kan kita harus menguasai mesinnya. Benar. Gitu. Jadi dalam artian bukan langsung ke sana, Bukan tapi langsung bisa. ke bengkel mesin, tapi bisa. Tapi Betul. bisa. Betul. Jadi kalau mau konsultasi juga Boleh, aman. boleh. Iya, kita sampai oversize juga ngerti lah. Sampai naikin seher, naikin cc kita bisa ngerti lah, paham. Mesin 1 silinder, V engine atau 4 silinder kita paham. Aman. Termasuk mesin injeksi juga. Oh iya, itu yang Gitu. paling penting. Kadang kan teman-teman, gua nyari mesinnya susah nih yang karbu, pengen injeksi, Pengen diinjeksiin valve ya. pump, pakai valve Atau dari pump. mesin injeksi pengen dikarbuin juga kita Di-convert, bisa. Iya. Oke. Kalau injeksi sama karbu berbarengan? Udah, nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Jadi sekali lagi, gue juga terima kasih banget sama Mas Oji. Ini Mas Oji nih. Mas Ojinya. Share dikit. Nah, Nah, ini mekanik kita. Mas Oji sangat edukatif. Diobrolin apa? Masa dia minta, Mas ada link? Ya nggak ada lah. Bentar gue cut, itu bahaya banget. Nggak ada. Intinya ini motor terima kasih banget udah dibantu rawatin si Siap, Admi, udah sama-sama. dititipin. Dan Sama-sama, Mas Oji. gue juga ada project namanya Sulasmi Bobber yang masih secret banget. Oh iya. Nanti kita iya. konsepin karena baru nginep di sini 2 hari lah ya. Enggak, Pak, 2 tahun. 2 tahun. Jadi gue ada motor Bobber cuy. Uh. Gue inepin di bengkel MWM sebelum dia pindah ke sini udah gue minta tolongin titipin karena di rumah udah nggak muat sama sekali. Nanti kalau ada yang nawar boleh. Jadi gue mau custom, nanti kita obrolin sama MWM bikin project yang seru lagi. Tungguin di tahun 2025. Siap. Harusnya lama udah. Lama Ini kan udah banget. tinggal sebulan. Oh iya. Sebulan Oh iya, lagi. sebulan Udah tinggal lagi. sebulan Oke, lagi. siap, gas. Thank you udah nonton videonya dan gue mau coba-coba tipis-tipis motornya. Sekali lagi Siap. thank you banget Thank you, Mas MWM. Oki. Cuy, kalau main alamatnya di mana? MWM Custom ada di Jalan Raya Kresek, Jakarta Barat. Jangan lupa follow juga Instagramnya di mwm.custom. Atau Instagramnya? Wahab_mwm.custom. Tuh cuy, gue Oki Adam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Oki Adam. Wahab, See you next video. Peace out. peace out. Terus lagi dong, terus lagi.